Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SG Lubar. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar untuk memahami konsep dari linearitas dan bagaimana cara melakukan uji linearitas pada model regresi. Ada dua cara uji linearitas dengan SPSS yang akan kita praktekkan pada tutorial ini, yaitu uji linearitas dengan cara uji signifikansi deviation from linearity, atau disebut juga dengan uji linearitas dengan fungsi compare means. Kemudian yang kedua adalah uji linearitas dengan cara grafik scatter plot atau scatter plot graphs. Oleh karena itu, jangan di-skip setiap informasi yang ada pada tutorial ini, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Uji linearitas adalah merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam analisis korelasi dan sebelum dilakukannya analisis regresi linier atau analisis model regresi. Jadi sebelum melakukan uji regresi linier, kita diharuskan terlebih dahulu melakukan uji linearitas. Karena uji linearitas merupakan syarat dari uji regresi linier selanjutnya. Uji linearitas ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linier secara signifikan atau tidak. Artinya, terjadinya perubahan satu variabel ini akan diikuti oleh satu variabel yang lain. Apabila digambarkan dalam kerangka pemikiran model regresi, dapat dilihat sebagai berikut. Apakah variabel X ini memiliki hubungan secara linier terhadap variabel Y? Artinya, setiap terjadinya perubahan pada variabel X, ini bisa diikuti oleh perubahan variabel Y. Ini yang dimaksud bahwa variabel X memiliki hubungan linier terhadap variabel Y. Arti dari kata linier itu sendiri adalah merupakan hubungan sebagaimana garis lurus atau yang membentuk pola garis lurus. Hubungan yang linier dapat kita analogikan apabila ada seorang sarjana pendidikan agama Islam layaknya berprofesi sebagai guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Namun, ketika dijumpai kelulusan sarjana pendidikan agama Islam berprofesi sebagai guru yang mengampu mata pelajaran fisika, ini yang bisa diartikan sebagai kemungkinan memiliki hubungan tetapi tidak linier. Model regresi yang baik adalah yang memiliki hubungan linier antara satu variabel independen atau variabel X dengan satu variabel dependen atau variabel Y. Hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen dapat bersifat positif, dapat juga bersifat negatif. Hubungan linier yang bersifat positif disebut juga sebagai hubungan yang searah. Artinya, jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen juga akan ikut meningkat. Hubungan linier yang bersifat negatif disebut juga sebagai hubungan yang tidak searah. Artinya, jika variabel independen meningkat, maka variabel dependen justru akan mengalami penurunan.
begitu sebaliknya. Jika variabel independen menurun, maka variabel dependen justru akan mengalami peningkatan. Sebelum kita mempraktekkan cara uji linearitas dengan SPSS, kita pahami terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan untuk uji linearitas. Dasar pengambilan keputusan untuk uji linearitas yang menggunakan cara uji signifikansi deviation from linearity atau menggunakan fungsi compare means, maka yang diperhatikan adalah nilai signifikansi pada baris deviation from linearity, di mana jika nilai deviation from linearity signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan adanya hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun, jika nilai deviation from linearity signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak adanya hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan uji linearitas selain membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05, juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel, di mana jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan tidak adanya hubungan yang linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Baik, untuk memudahkan dalam kita memahami uji linearitas menggunakan cara uji signifikansi deviation from linearity, kita langsung praktekkan dengan menggunakan program SPSS. Kita persiapkan data yang hendak kita uji linearitasnya. Berikut adalah data dari hasil jawaban kuesioner yang akan kita uji linearitasnya, di mana data ini adalah merupakan data dari hasil jawaban penelitian, yaitu penelitian pengaruh kualitas produk terhadap minat beli konsumen, di mana kualitas produk ini adalah merupakan variabel independen atau variabel X, dan minat beli konsumen adalah merupakan variabel dependen atau variabel Y. Data yang saya blok ini adalah merupakan data dari hasil jawaban kuesioner masing-masing responden, dan nilai yang saya blok ini adalah merupakan jumlah skor dari masing-masing jawaban responden. Pada responden pertama, jumlah jawaban skornya adalah 16. Kemudian pada responden kedua, jumlah skor jawabannya adalah 24. Begitu juga pada variabel Y. Baik, data ini kita langsung uji linearitasnya menggunakan program SPSS. Kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Kita klik cancel, kemudian kita menuju ke variable view. Kita tulis terlebih dahulu masing-masing dari nama variabel yang hendak kita uji. Pada kolom name, baris pertama, ini adalah butir soal 1 dari variabel X. Kita tulis X underscore 1. X underscore 2. Pada penulisan di kolom name ini tidak boleh menggunakan spasi, sehingga saya tulis dengan menggunakan underscore.
Namun kalau menggunakan titik ya boleh, cuman kalau spasi tidak bisa, nanti kedetek sebagai illegal karakter. Sampai 6 butir soal di X1, X2, X3, X4, X5, X6 ya, sama ya, X1, X2, X3, X6, dan ini adalah total X. Nah, ketik total X. Nah, selanjutnya variabel Y. Untuk mempercepat saya copy saja. Ini variabel Y, nama dari butir soal kita copy, kemudian kita buat terlebih dahulu dalam bentuk vertikal, paste ya, menggunakan transpose. Kemudian kita copy ke lembar kerja SPSS pada variable view di bawah total X ya. Klik kanan, kemudian klik paste. Kemudian kita masukkan data yang hendak kita uji. Kita kembali ke Excel. Pada data tabulasi, kita pindahkan semua data. Kita blok ya, semuanya kita blok, copy, kembali ke lembar kerja SPSS. Kemudian data yang akan kita uji, kita paste di data view. Klik pada baris paling pertama ya, kemudian klik paste. Nah, ini dalam data tabulasi jawaban kuesioner, ini bentuknya adalah angka bulat, bukan angka desimal atau terdapat dua angka di belakang koma, tapi angkanya bulat, 3, 2, 16 bulat, sehingga kita perlu merubah formatnya menjadi angka yang bulat, bukan angka desimal. Caranya, pada lembar kerja SPSS kita klik variable view, kemudian pada kolom desimal ini ada tulisan 2, artinya 2 angka di belakang koma, kita rubah menjadi 0 ya. Bisa digunakan secara manual atau kita copy saja, copy, kemudian yang di bawah kita blok ya, kemudian paste. Nah, kemudian pada kolom measure ini dirubah menjadi scale. Kita klik saja sini, klik scale, sudah keluar ya, sampai ke bawah. Kita copy saja biar cepat, copy, kemudian di bawah Ctrl V ya. Ini penyesuaian format telah kita lakukan. Kita lihat pada data view ya, angkanya bulat dan nama dari masing-masing butir soal variabel juga sudah lengkap. Selanjutnya kita lakukan uji linearitas dengan cara uji signifikansi deviation from linearity. Langkah-langkahnya, pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means, kita klik means. Selanjutnya pada kotak dialog ini kita pindahkan total jawaban dari variabel X ke kolom independent list, karena variabel X adalah merupakan variabel independen. Selanjutnya total jawaban dari variabel Y kita pindahkan ke kotak dependent list, karena variabel Y adalah merupakan variabel dependen. Selanjutnya klik option, kemudian pada statistik for first layer kita pilih atau kita aktifkan test for linearity dengan klik muncul tanda centang, lalu kita klik continue.
Selanjutnya klik OK. Ya, berikut adalah hasil dari output SPSS pada uji linearitas. Di sini ada case include, nilai N artinya jumlah sampel yang kita uji linearitasnya berjumlah 100 sampel atau 100 responden. Kemudian exclude dengan N0 artinya semua jawaban responden itu terisi semua dalam data tabulasi, tidak ada yang kosong jawabannya. Selanjutnya pada tabel report ini adalah merupakan data report statistik deskriptif. Nah, kemudian di sini ada ANOVA table. Ini yang akan kita baca sebagai hasil dari interpretasi uji linearitasnya. Kita copy saja ke Word untuk memudahkan dalam pengaturan atau pembacaan. Nah, ini lebih jelas ya, lebih jelas. Kalau mau dibesar angkanya ya boleh di blok, kemudian ditambahkan lagi ya, fontnya 12. Baik, kita interpretasikan dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Kita baca pada poin pertama, jika nilai deviation from linearity signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen. Maka kita lihat hasil dari nilai deviation from linearity-nya. Di sini nilai signifikansi pada baris deviation from linearity-nya adalah 0,214. Artinya nilai signifikansi dari deviation from linearity-nya 0,214 lebih besar dari 0,05. Jadi berdasarkan ketetapan uji linearitas, maka terdapat hubungan yang linier antara variabel independen terhadap variabel dependen, atau kualitas berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Kemudian cara interpretasi yang kedua adalah membandingkan antara F hitung, ini F hitung, dengan F tabel menggunakan distribusi F tabel. Dalam membandingkan F hitung dengan F tabel, yang perlu kita perhatikan adalah nilai DF pada baris deviation from linearity dan nilai DF pada baris within groups, yaitu pada angka 13 dan pada angka 85. Kita buka tabel distribusi F. Berikut adalah tabel distribusi F. Kita ambil dengan nilai probability penelitian 0,05. Di sini kita ambil angka 13, kemudian pada kolom paling sebelah kiri kita cari angka 85. Nah, ini 85 sudah diberi tanda, ini 85, kemudian ini 13 sudah diberi tanda. Caranya kita tarik garis ke bawah sampai dengan angka 85. Ya, berarti di sini. Kita beri tanda saja. Kita beri tanda angkanya ini berarti 1,85. 1,85 ini adalah merupakan F tabel. F hitung lebih kecil dari F tabel, maka terdapat hubungan linier antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana F tabel ini adalah 1,84. Ini adalah F hitung. Jadi F hitungnya adalah 1,326. Artinya 1,326 ini
lebih kecil dari 1,84. Jadi dapat disimpulkan terdapat hubungan linier antara variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Jadi berdasarkan dua cara interpretasi, yaitu membandingkan nilai signifikansinya dengan nilai 0,05 dan interpretasi menggunakan tabel distribusi F, dapat disimpulkan bahwa model regresi pengaruh X terhadap Y ini memiliki hubungan yang linier. Selanjutnya adalah kita akan belajar melakukan uji linearitas menggunakan cara scatter plot. Kita pahami terlebih dahulu kaidah penetapan uji linearitas menggunakan scatter plot. Berikut adalah dasar pengambilan keputusan menggunakan cara grafik scatter plot pada uji linearitas. Yang pertama, jika nilai titik-titik plot data membentuk garis lurus dari kiri bawah naik ke atas, maka terdapat hubungan linier yang positif. Namun, jika nilai titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kanan bawah naik ke kiri atas, ini memiliki hubungan yang negatif. Kita langsung praktekkan uji linearitas menggunakan cara grafik scatter plot. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Untuk melakukan uji linearitas menggunakan scatter plot, langkah pertama kita klik Graphs. Selanjutnya kita pilih Legacy Dialogs. Kemudian kita pilih Scatter Dot dengan cara klik Scatter Dot. Di sini ada pilihan scatter dot. Kita ambil atau kita pilih yang simple scatter. Kemudian kita klik define. Selanjutnya, total jawaban dari variabel X yang kita lambangkan dengan tots_x kita pindahkan ke x-axis karena x itu adalah variabel independen, jadi di x-axis. Kemudian variabel dependen atau total jawaban dari variabel y kita pindahkan ke y-axis. Selanjutnya kita klik OK. Kita tunggu prosesnya. Ya, grafik atau scatter plot telah muncul. Nih. Lalu bagaimana cara pembacaannya? Untuk memudahkan pembacaan, kita buat garis diagonal terlebih dahulu. Posisinya ada di mana? Caranya kita klik dua kali pada grafik ini. Klik dua kali. Nah, ini keluar seperti ini gambar. Nah, ini keluar chart editor. Kita klik elements, kemudian kita pilih fit line at total. Kita klik saja, klik. Ini sudah keluar. Nah, kita close saja ini propertiesnya. Di sini sudah ada persamaan liniernya. Kita pindahkan grafik scatter plot ini ke Word. Caranya kita klik kanan, kemudian copy chart. Selanjutnya kita masuk ke Word. Kita akan taruh di sini ya. Kita Ctrl V. Berikut adalah merupakan grafik scatter plot dari hasil uji linearitas data yang kita olah. Kita akan interpretasikan. Berdasarkan ketetapan uji linearitas menggunakan cara grafik scatter plot, bahwa jika
pada grafik scatter plot terlihat titik-titik plot data membentuk pola garis lurus dari kiri bawah naik ke atas, maka ini menunjukkan adanya hubungan yang linier dan positif antara variabel X terhadap variabel Y. Artinya, jika variabel X atau kualitas pelayanannya baik meningkat, maka variabel Y sebagai minat beli konsumen akan ikut naik. Ini yang dimaksud memiliki hubungan linier yang positif. Jadi semakin nilai X-nya tinggi, maka nilai Y-nya pun akan ikut tinggi. Demikian pembahasan dan tutorial cara melakukan uji linearitas dengan menggunakan cara uji signifikansi deviation from linearity dan menggunakan cara uji grafik scatter plot. Apabila saudara ingin mendapatkan data dari contoh soal pelatihan pada tutorial ini, silakan tinggalkan alamat email pada komentar. Dan sekiranya tutorial ini jelas dan bermanfaat, silakan untuk subscribe, tekan tombol lonceng supaya bisa mengikuti terus update informasi pada tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.